Mari mengenal macam-macam buku administrasi PKK. Tim penggerak PKK terus bersinergi, menyusun strategi gerakan PKK setiap tahunnya sebagai langkah operasional dalam mencapai visi dan misi gerakan PKK 2025-2029. Mengintegrasikan program-program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa. Melakukan penataan, pembinaan dan pendayagunaan TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa, serta kelompok PKK dengan pemberian asistensi dan supervisi, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan. Melakukan kolaborasi multipihak dengan pemangku kepentingan, seperti kementerian, lembaga, sektor swasta, institusi pendidikan, media, lembaga kemasyarakatan, dan pihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan program. Dapat dijelaskan lebih lanjut. Pertama, hasil Rapat Kerja Nasional 10 PKK tahun 2025 digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.73465 Tahun 2025 tentang pengesahan Keputusan Ketua Umum TPPKK tentang hasil Rapat Kerja Nasional 10 PKK tahun 2025. Selanjutnya, hasil Rapat Kerja Nasional 10 TPPKK tahun 2025 menetapkan dokumen strategis yang diwadahi dalam 3 buku, yaitu 1. Rencana Induk Gerakan PKK atau Buku 1. 2. Strategi Gerakan PKK atau Buku 2. 3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK atau Buku 3. Kemudian, pada Buku 3 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan, terdapat bab 4 terkait administrasi PKK. Buku administrasi PKK dapat berupa buku fisik dan atau buku berbasis platform elektronik. Administrasi umum terdiri dari 6 buku wajib PKK yang digunakan untuk mencatat keadaan dan kegiatan PKK dari tingkat desa, kelurahan, sampai dengan tingkat pusat. 6 macam buku wajib PKK. 1. Buku daftar anggota pengurus TPPKK untuk mencatat daftar nama anggota pengurus TPPKK di tingkat desa, kelurahan. 1.1 Buku daftar anggota TPPKK dan kader untuk mencatat daftar nama anggota TPPKK dan kader di tingkat desa, kelurahan. 2. Buku agenda surat masuk atau keluar untuk mencatat surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar. 3. Buku keuangan untuk mencatat jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran anggaran untuk kegiatan TPPKK. 4. Buku notulen meliputi tanggal rapat atau pertemuan, waktu atau jam mulainya rapat atau pertemuan, tempat rapat atau pertemuan, jenis rapat atau pertemuan, misalnya rapat pleno. Isi notulen mencakup pimpinan rapat, jumlah yang diundang, jumlah yang hadir, jumlah yang tidak hadir, susunan acara, uraian jalannya rapat atau pertemuan, kesimpulan rapat, dan penutup. 5. Buku inventaris untuk mencatat daftar barang yang dimiliki oleh kantor TPPKK di setiap jenjang. 6. Buku kegiatan untuk mencatat setiap kegiatan yang diadakan diikuti anggota TPPKK. Dengan catatan, setiap selesai melaksanakan kegiatan, yang mendapatkan tugas untuk mengisi buku tersebut, juga yang menandatanganinya. Apabila yang bertugas terdiri dari beberapa orang, yang tanda tangan cukup 1 orang yang ditunjuk sebagai ketua. Apabila diperlukan dapat menambah buku lain, misalnya buku tamu, buku ekspedisi, dan lain-lain. Hasil rekapitulasi dan kesimpulannya dijadikan bahan penyusunan laporan secara berkala mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4 macam buku catatan PKK. Pertama, buku catatan kelompok PKK Dusun Lingkungan.
Berisi rekapitulasi data warga dari kelompok rukun warga, RW. Rekapitulasi data keluarga dari kelompok RW. Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal dan kematian balita dari kelompok RW. Buku, catatan kelompok PKK rukun warga. Berisi rekapitulasi data warga dari kelompok rukun tetangga, RT. Rekapitulasi data keluarga dari kelompok RT. Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal dan kematian balita dari kelompok RT. Catatan kelompok PKK rukun tetangga. Berisi rekapitulasi data warga dari kelompok Dasawisma. Rekapitulasi data keluarga dari kelompok Dasawisma. Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal dan kematian balita dari kelompok Dasawisma. Terakhir, catatan kelompok Dasawisma. Berisi data keluarga. Catatan data dan kegiatan warga. Data rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal dan kematian balita. Lampiran buku atau catatan. Data warga TPPKK atau data primer. Data yang diambil dari warga binaan PKK yang diisi oleh masing-masing anggota keluarga. Data kegiatan warga. Data keluarga. Data pemanfaatan pekarangan atau hatinya PKK. Data industri rumah tangga. Data pelatihan kader. Data aset TPPKK desa atau kelurahan. Data taman bacaan. Data koperasi. Data kejar paket. Data posyandu. Data kelompok simulasi dan penyuluhan. Catatan data keadaan dan kegiatan yang diikuti oleh anggota keluarga. Contoh rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga pada setiap jenjang. Contoh buku catatan ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal dan kematian balita pada setiap jenjang. Contoh data umum dan data kegiatan pada setiap jenjang. Data dapat berupa data manual atau data digital.
Kelengkapan administrasi PKK. Lambang atau foto yang dipajang pada papan data, yakni Lambang Garuda Pancasila, foto Presiden RI dan Wakil Presiden RI, serta foto kegiatan. Papan data juga menampilkan data umum, program kerja sekretaris, bendahara, dan Pokja 1 hingga Pokja 4, data kegiatan sekretaris dan Pokja 1 hingga Pokja 4, baga mekanisme struktur gerak PKK, struktur organisasi, sejarah PKK, serta 10 program pokok PKK.